Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Bu Petik jilid 4F, tema Cita-Citaku. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk mengetahui halaman berikutnya dan halaman sebelumnya, silahkan klik di kolom deskripsi. Langsung saja adik-adik dibuka buku Bu Petik 4F-nya, yaitu di halaman 24. Di halaman 24 ini ada latihan muatan IPS. Nomor 1, kenampakan alam biasanya memengaruhi sumber daya alam dan mata pencaharian penduduk di suatu tempat. Lengkapilah tabel berikut dengan jenis sumber daya alam serta mata pencaharian sesuai kenampakan alam yang disajikan. Kenampakan alam dataran tinggi, jenis sumber daya alamnya adalah kopi dan teh. Mata pencahariannya adalah pekebun. B. Pesisir pantai, jenis sumber daya alamnya adalah ikan, rumput laut, mata pencahariannya adalah nelayan. C. Dataran rendah, jenis sumber daya alamnya adalah padi dan jagung, mata pencahariannya adalah petani. Nomor 2, perhatikan gambar di samping. A. Apa jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan pada gambar? Ini adalah penambangan belerang ya, jawabnya adalah belerang. B. Apa mata pencaharian yang mengolah sumber daya alam tersebut? Jawabnya adalah penambang belerang. C. Apakah mata pencaharian yang pada gambar sudah sesuai kenampakan alam yang ada? Jawabnya adalah ya, penambang belerang banyak ditemui di sekitar gunung. Nomor 3, hubungkan dengan garis contoh sumber daya alam berikut dengan jenis yang sesuai. Daun teh kering, ini jawabnya adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Biji besi, adik-adik ke sini, sumber daya alam tak dapat diperbarui. Kacang panjang, silakan di SDA yang dapat diperbarui. Aliran sungai, SDA yang dapat diperbarui. Timah, SDA yang tak dapat diperbarui. Kentang, SDA yang dapat diperbarui. Batu kapur, SDA yang tidak dapat diperbarui. Perak, SDA yang tidak dapat diperbarui. Nomor 4, lengkapilah tabel berikut dengan potensi sumber daya alam yang digunakan oleh mata pencaharian yang sesuai. Petani garam, potensi alamnya adalah air laut. Petambak udang adalah air tawar, air laut, dan air sungai. Air payau maksudnya. 3, perajin angklung, ya potensi sumber daya alamnya adalah bambu. Pedagang telur asin, telur bebek. Pabrik pil kina, potensi daya alam sumber daya alamnya adalah buah kina. Perajin tas kulit, potensi sumber daya alamnya adalah kulit sapi. Di belakangnya masih ada adik-adik. Pabrik kopi instan, yaitu pohon tebu, pohon kopi. 8, perajin perhiasan mutiara, yaitu kerang. Pedagang jus buah, yaitu buah-buahan, apel, jeruk, dan lain-lain. Pembuat baju batik, yaitu bunga kapas. Nomor 5, perhatikan gambar-gambar berikut, tulislah nama sumber daya alam yang digunakan pada peristiwa berikut. Tulislah juga kelompok sumber daya alam yang sesuai. A, ini ada waduk, yang B adalah bensin atau minyak bumi. Nama sumber daya alam adalah air dari waduk ya adik-adik. Nama sumber daya alamnya adalah bensin atau minyak bumi. Jenis sumber daya alamnya adalah SDA yang dapat diperbarui. Kalau yang bensin, jenis sumber daya alamnya adalah SDA yang tak dapat diperbarui. Yang C ini nama sumber daya alamnya adalah bambu. Jenis sumber daya alamnya adalah SDA yang dapat diperbarui. Kemudian yang D, nama sumber daya alamnya adalah tanah liat. Jenis sumber daya alamnya adalah SDA yang tak dapat diperbarui. Nomor 6, Indonesia dijuluki sebagai negara agraris. A, apa yang kamu ketahui tentang negara agraris? Jawabnya adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. B, tulislah mata pencaharian penduduk negara agraris. Jawabnya petani, pekebun, pemetik teh, dan lain-lain. C, menurutmu apa saja sumber daya alam yang biasa dimanfaatkan dalam kegiatan agraris? Jelaskan. Jawabnya adalah tanah, bibit padi, air. Kalau mau menambahkan di sini mau menambahkan yaitu pupuk adik-adik ya. 7, Pak Dewa tinggal di wilayah pesisir. Mata pencaharian utama Pak Dewa adalah sebagai nelayan. Saat sedang tidak melaut, Pak Dewa bertani garam laut. Pak Dewa menjual garam buatannya ke pasar. A, apakah mata pencaharian Pak Dewa sesuai dengan kenampakan alam sekitar? Jelaskan. Jawabnya adalah ya, karena daerah di pesisir pantai
memiliki SDA berupa ikan dan air laut sehingga banyak ditemui nelayan dan petani garam. Silakan di stop videonya terlebih dahulu kemudian dicatat jawabannya. Yang B, apa saja sumber daya yang dimanfaatkan oleh Pak Dewa dalam usahanya? Jawabnya adalah ikan, air laut. Kemudian C, tulislah contoh lain pemanfaatan sumber daya alam yang ada di wilayah pesisir. Jawabnya adalah rumput laut untuk bahan agar-agar, kemudian kerang untuk bahan boneka cangkang kerang. Nomor 8, perhatikan gambar berikut, ada pohon kelapa adik-adik. A, apa nama dan jenis sumber daya alam yang sesuai dengan gambar di atas? Jawabnya adalah pohon kelapa, yaitu jenisnya SDA yang dapat diperbarui. B, bagaimana bentuk pemanfaatan sumber daya alam tersebut? Jawabnya dengan memanfaatkan daunnya untuk pembuatan sapu lidi. Kemudian buahnya untuk minuman dan untuk pembuatan santan kelapa. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kemudian baliknya masih ada adik-adik, halaman 28 yang C. Menurutmu di lingkungan alam seperti apakah sumber daya alam tersebut dapat dilestarikan? Jawabnya adalah di daerah pesisir pantai. Nomor 9, kamu tentu memiliki cita-cita berupa pekerjaan yang akan diraih pada masa depan. A, apakah pekerjaan yang kamu cita-citakan? Jawabnya adalah saya ingin menjadi arsitek. B, apakah pekerjaan yang kamu, ini jawabannya bisa berbeda-beda ya adik-adik ya. B, apakah pekerjaan yang kamu cita-citakan sesuai dengan kondisi lingkungan di sekitarmu? Jawabannya adalah ya, karena saya tinggal di daerah kota yang terdapat banyak bangunan. C, apakah pekerjaan tersebut berguna bagi masyarakat di sekitarmu? Jika iya, jelaskan manfaat yang dihasilkan. Ya, dengan menjadi arsitek, masyarakat yang ingin membuat bangunan atau membangun rumah jadi lebih mudah dan terencana. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Nomor 10, perhatikan kedua gambar berikut, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Ini gambar peternakan, ini gambar penambangan minyak bumi. A, sumber daya alam yang dapat diperbarui ditunjukkan oleh gambar. Jawabnya adalah A, berupa, jawabnya adalah susu, daging, kulit. Kemudian B, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ditunjukkan oleh gambar B, berupa, jawabnya adalah minyak bumi. C, apakah sumber daya alam pada gambar A dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif pengganti sumber daya alam pada gambar B? Jawabnya, jika iya, jelaskan wujud pemanfaatannya. Jawabnya adalah ya, kotoran sapi dapat dibuat menjadi energi biogas sebagai pengganti bahan bakar minyak bumi untuk memasak, yaitu biasanya minyak tanah untuk memasak adik-adik. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku petik jilid 4F tema cita-citaku. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.